Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami ada sampai pada saat ini Tuhan Yesus. Kalau bukan karena kekuatan-Mu Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Yesus kami tidak mampu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga kami sampai saat ini Tuhan kami boleh bernafas, kami boleh hidup, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan, hidup kami Tuhan Yesus boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar kami ini memulai ibadah pemuda kami Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya Tuhan, kami bersatu hati mengikat tolak patah hancurkan segala kuasa setan iblis yang mencoba mengacaukan ibadah kami, yang mencoba menghalangi setiap puji-pujian kami, penyembahan kami, doa kami Tuhan Yesus, sehingga tidak sampai di hadirat-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami bersatu hati mengikat tolak patah hancurkan segala roh-roh perpecahan, roh-roh perginahan, percabulan, roh kebencian, amarah, dendam, kesombongan Tuhan Yesus. Apapun itu Tuhan yang mencoba mencuri firman-Mu, mencuri damai sejahtera-Mu daripada setiap kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami tidak izinkan satupun kuasa setan iblis ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Ku Diberi Kuasa. Kuasa, ada kemuliaan.
kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami. Tuhan, berkati persembahan kami. Jadikanlah asap kebayangan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk doa persembahannya. Bertugas untuk mengedarkan kantong persembahan. Saya persilakan kita angkat pujian Allah itu baik. Setia
bersyukur Tuhan di pertengahan ibadah pemuda kami, tiba bagi kami semua untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap firman yang ditaburkan pada malam hari ini Tuhan, biar itu boleh tertanam di dalam hati setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh, mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus berharap dan setia di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak, segala kuasa setan iblis yang merampas segala firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengikat, menolak, patah, hancurkan, mengusir keluar di dalam ruangan ini, terlebih di dalam hati kami. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Salam saudara. Shalom. Sekali lagi salam. Shalom. Kita bersyukur pada sore menjelang malam hari ini ya saudara, di bulan November ya, di Sabtu yang pertama kali di bulan November ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Desember, yaitu di mana kita akan merayakan Natal ya saudara. Sampai saat ini Tuhan tetap menyertai kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan masih memberikan nafas hidup bagi kita semua. Pada sore hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka saudara di dalam perjanjian baru, di dalam Roma pasal 3 ayat ke-21 sampai ayat yang ke-31. Roma pasal 3 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-31. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama saudara. Manusia dibenarkan karena iman, judul berikutnya, ayat yang ke-21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ayat yang ke-27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin buat firman Tuhan. Pada sore hari ini, pada sore menjelang malam hari ini, saya memberi judul untuk khotbah saya adalah dibenarkan karena iman. Siapa yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, saudara? Coba tunjuk tangan. Kita semua di tempat ini pasti beriman kepada Tuhan. Kita beriman kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus dosa kita, yang harusnya kita mati, tapi kita mendapatkan kehidupan yang baru. Jadi iman itu adalah satu kepercayaan di dalam hati kita. Walau kita tidak melihat, tapi kita beriman kepada Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan, saudara. Saat ini bisa nggak kita melihat Tuhan Yesus? Tidak kan? Tapi kita beriman di dalam hati ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Itulah iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, di dalam kekristenan kita dituntut untuk terus beriman kepada Tuhan. Apakah iman
di dalam Ibrani. Apakah iman itu? Di dalam Ibrani Ibrani 11 ayat yang pertama. Apakah iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan seperti apa harapan kita? Tapi harapan yang kita minta itu terkadang kita tidak bisa melihat penyelesaian yang nantinya Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap supaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita pasti selesai dengan cepat seturut dengan apa yang kita mau. Tapi itu tidak sesuai dengan apa yang kita ingini. Kita percaya bahwa Tuhan punya cara yang lain. Jadi kita walau kita tidak melihat, walau kita tidak bisa berharap segala sesuatunya sepenuhnya bisa selesai dengan cepat, tapi kita terus percaya, kita terus berharap kepada Tuhan. Bukti dari apapun yang kita harapkan kepada Tuhan, pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan akan menyelesaikan itu semua. Jadi di dalam kekristenan iman itu sangat diperlukan. Iman itu sangat iman itu sangat diperlukan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jangan kita hanya kamu beriman kepada Tuhan, ya saya beriman, tapi hanya di mulut saja. Tapi segala sesuatu yang kita katakan kita beriman kepada Tuhan, ya kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun itu belum dijawab Tuhan, apapun masalah persoalan kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bisa mengambil contoh ya saudara, di mana Bapak Abraham waktu itu dia tidak melihat penyelesaian Tuhan seperti apa di saat Tuhan menyuruh Bapak Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Dia percaya saja kepada Tuhan, pasti Tuhan sediakan segala sesuatunya. Dia bawa anaknya ke puncak gunung. Di situ anaknya bertanya, di mana dombanya Bapak? Pasti Tuhan sediakan. Iman yang seperti ini ya saudara, di saat kita tidak melihat, di saat kita tidak mustahil bagi kita, tapi kita percayakan itu semua kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan sediakan segala sesuatunya yang terbaik untuk kita. Jangan kita percaya, Tuhan aku percaya kepadamu, aku beriman kepadamu, tapi di saat masalah persoalan terjadi dalam hidup kita terpuruk dengan masalah itu, kita hanyut dengan permasalahan itu. Seperti Petrus berjalan di atas air, di saat dia pandang Tuhan Yesus, dia tetap berjalan di atas air. Tapi saat dia memandang masalah persoalan di kanan kirinya air, akhirnya dia tenggelam. Dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak beriman kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan menginginkan kepada anak-anaknya, kepada pemuda-pemuda di Bukit Siang, supaya saudara semua percaya kepada Tuhan. Kita kembali ke Roma tadi saudara. Kita kembali ke Roma di pasal yang ketiga. Di sini dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Di sini ya saudara, ini mengacu kepada kegiatan penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus, yang kematian dan kebangkitannya membebaskan manusia dari kuasa dosa yang menjauhkan mereka dari Allah dan membawa mereka ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Jadi, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi di saat kebenaran Allah dinyatakan melewati Tuhan Yesus dan kita beriman percaya kepada Tuhan, tidak ada perbedaan di antara satu dengan yang lain. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua adalah awalnya kita adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa, kecuali satu pribadi yang tidak berdosa, adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kita semua pasti memiliki dosa. Jangan pernah kita menunjuk dosa orang lain, sedangkan kita juga memiliki dosa, kesalahan. Seringkali manusia melihat
firman Tuhan dikatakan, balok di mata saudaramu tak kelihatan, tapi selumbar di matamu tidak kelihatan. Seringkali kita melihat kesalahan-kesalahan orang lain, seringkali kita melihat dosa-dosa orang lain, kita tidak melihat kesalahan diri kita sendiri, kita tidak introspeksi diri kita sendiri. Jangan seperti itu. Tapi Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita supaya kita mengoreksi hidup kita masing-masing, supaya kita terus beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Karena melewati iman percaya kita kepada Tuhan, kebenaran Allah itu dinyatakan dalam hidup kita. Kebenaran Tuhan itu akan terus hadir di dalam kehidupan kita. Di sini di ayat yang ke-23 ya saudara, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di sini katakan karena semua orang itu telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah dari dulu tuh sudah berdosa ya, kita membawa dosa turunan dari Adam dan Hawa. Kita sudah berdosa ya saudara. Adam dan Hawa hanya satu hukum yang dia tidak boleh langgar ya. Tuhan menginginkan supaya dia jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Hanya itu saja yang Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa. Tapi mereka tidak bisa memegang janjinya kepada Tuhan. Hanya satu perintah saja mereka tidak bisa menjalankan. Sedangkan saat ini di dalam hukum Tuhan, di dalam perjanjian lama kita bisa melihat ya 10 hukum Taurat itu yang harus kita jalani, harus kita lakukan. Tapi di dalam perjanjian baru hanya 2 hukum yang Tuhan ingini, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Ini hukum di dalam perjanjian baru. Nah, kalau kita hidup di dalam perjanjian lama ada 10 hukum yang harus kita patuhi. Nah, di sini saja di dalam kehidupan Adam dan Hawa itu hanya satu perintah saja dan tidak bisa dilaksanakan. Nah, di sini di saat kita manusia berdosa sejak dari Adam dan Hawa, dan kita melewati karya Tuhan di kayu salib, kita mengalami keselamatan, kita mengalami kehidupan yang baru. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan di dalam firman-Nya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus. Jadi kita ini mendapatkan kasih karunia yang cuma-cuma melewati penebusan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita melewati darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib. Jadi di sini ditegaskan ya saudara, kalau kita mau selamat, kalau kita mau hidup, kalau kita mau mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus beriman kepada Tuhan. Jangan kita menjauhkan diri kepada Tuhan. Seperti yang saudara lakukan pada malam hari ini sungguh luar biasa ya. Terkadang ya malam minggu anak-anak muda pasti nongkrong-nongkrong di bundaran sana. Banyak ya. Terus kadang-kadang teman-temannya mengajak ke tempat lain. Nah, saat ini ada expo ya saudara. Pasti sebagai manusia, sebagai anak-anak muda yang bergejolak ya, jiwa mudanya, pasti saudara akan pergi ke tempat-tempat seperti itu. Tapi karena di dalam diri saudara ada satu beban untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, maka saudara di tempat ini ya bisa datang pada malam hari ini untuk beribadah, untuk menaikkan sembah puji Tuhan kepada Tuhan. Bahkan kita mendengarkan firman-Nya bersama-sama. Ini adalah satu anugerah terbesar. Tidak semua ya anak-anak muda ya bisa seperti saudara. Mereka terkadang bergaul tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ingini. Kadang mereka salah pergaulan. Mereka ada yang hidupnya di jalanan, mereka tidak terkontrol, bahkan yang sering ya, bahkan orang tua takutkan kalau mengalami pergaulan bebas, terkadang bisa kecanduan narkoba ya. Jadi tahu bagaimana, saudara-saudara tahu ya bagaimana orang yang kecanduan narkoba itu. Tapi di sini tidak ada ya saudara, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dipagari oleh firman Tuhan. Bagaimana anak-anak muda untuk mempertahankan kelakuannya yang bersih?
dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara semua dijaga oleh Tuhan. Saudara-saudara semua di tempat ini selalu mengharapkan Tuhan supaya ada di dalam kehidupan saudara semuanya. Terus kita lanjutkan ya di ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian melewati iman kita, percaya kita kepada Tuhan, dan tidak ada jalan lain ya saudara, tidak ada jalan lain untuk menuju keselamatan selain daripada Kristus Yesus. Dan kasih itu dinyatakan lewat Tuhan Yesus. Melewati apa? Melewati kematian yang luar biasa. Saudara tahu di dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus tidak mau meminum waktu itu dikasih anggur bercampur bedu ya, Kakak Agus ya, disuruh disuruh minum. Tuhan Yesus tidak mau. Nah, waktu kita melihat pasti kita bingung ya, kenapa Tuhan Yesus dikasih minuman seperti itu, ya nggak mau lah. Tapi saya waktu itu membaca di media sosial ya, ternyata itu adalah satu seperti obat bius ya saudara, supaya sakitnya itu bisa berkurang gitu. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak mau mengambil itu semua, karena dia ingin menanggung 100% segala sesuatunya yang terjadi di dalam penyalipannya itu, sehingga dia bisa merasakan secara total sakitnya seperti apa sampai darahnya itu habis, hanya keluar cairan ya saudara. Dan di situ saya tuh merasakan bagaimana kesakitannya ya waktu Tuhan Yesus disalibkan itu. Jadi di sini dikatakan ya, maksudnya ialah untuk menunjukkan kasih keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi dia akan menunjukkan, Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada kita melewati karya Tuhan yang luar biasa di kayu salib. Terus ayat yang ke-27 dikatakan, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Perbuatan? Tidak, melainkan iman. Nah, kalau kita memiliki hidup ya saudara, di sini dikatakan ya, apa kita harus menyombongkan dengan kehidupan kita. Kalau kita bisa seperti ini, bisa bisa pelayanan ataupun bisa yang lainnya, apakah kita akan bermegah? Apakah kita akan menyombongkan, ini loh aku bisa, ini loh aku lebih dari kalian, ini loh kehebatanku? Apakah seperti itu saudara? Yang dikatakan Tuhan, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Di saat kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, apakah setelah kita mendapatkan kepercayaan kepada Tuhan melewati pelayanan, apakah kita bisa menyombongkan diri kita? Tidak saudara. Apa yang bisa kita sombongkan? Karena hidup kita itu bukan milik kita lagi. Hidup kita ini bukan milik pribadi orang itu sendiri, tapi hidup kita itu milik Tuhan. Dan jikalau kita tidak beriman kepada Tuhan, apakah artinya saudara dengan kita pelayanan, dengan kita melakukan segala sesuatu untuk melayani Tuhan? Hanya cuma formalitas saja, hanya cuma bisa dilihat orang, tapi iman percaya kita tidak dengan Tuhan Yesus. Seperti orang-orang yang mungkin ada yang suap-suap kuku, sepertinya mereka ke gereja, mereka beribadah, mereka melakukan segala sesuatunya, tapi hati mereka tidak beriman kepada Tuhan. Tidak seperti itu, tapi kehidupan mereka seakan-akan bermegah, seakan-akan mereka, oh ini loh, aku sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, aku menyumbang, aku memberikan ini dan itu. Mereka menyombongkan diri mereka sendiri.
ayat yang ke-28 ya saudara, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Di sini kita bisa melihat ya saudara, kalau di dalam Yakobus, kalau kita buka aja ya di Yakobus pasal yang kedua, kita buka. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Apakah gunanya, judul perikopnya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi di sini apakah hanya cukup dengan iman? Jawabannya tidak ya saudara. Kalau di dalam Yakobus ini pengajaran Paulus dengan Yakobus sebenarnya sama ya saudara, tidak ada perbedaannya. Tapi Paulus ini mengajarkan tentang iman percaya kita kepada Tuhan, dan Yakobus ini juga mengajarkan iman, tapi kita harus juga melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi perbuatan baik ini jangan kita meminta sesuatu hal ataupun kita meminta pengajaran kepada orang lain, tapi perbuatan baik kita adalah pengucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik bukan karena kita mengingini dengan kehendak kita sendiri, tapi kita melakukan itu semua karena kita mau melakukan pengucapan syukur kita kepada Tuhan, ingin membalaskan segala kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam diri kita. Kita aplikasikan melewati perbuatan-perbuatan kita, melewati ucapan syukur kita kepada saudara-saudara kita yang yang mereka mau kita bantu ya saudara. Di sini dikatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Nah, jika saudara kita memerlukan makanan dan minuman dan kita memberikan itu semua, tapi ada satu yang kurang ya saudara. Di sini dikatakan tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan tapi tidak ada perbuatan-perbuatan yang disertai dengan iman kita kepada Tuhan, itu tidak ada artinya ya saudara. Di sini dikatakan juga di ayat yang ke-26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi jika kita memiliki tubuh tapi tidak ada rohnya, berarti kita mati saudara. Seperti juga dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, beriman saja tapi tidak melakukan buah-buah roh, tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita, tetap sama. Kita tetap beriman kepada Tuhan, tapi kehidupan kita hari-hari sama kelakuannya dengan orang-orang dunia. Ya sama saja, nggak ada contoh ya saudara. Tapi kalau kita beriman kepada Tuhan dan karakter Tuhan itu membentuk kita, mengubahkan kita, Roh Tuhan itu ada di dalam diri kita, Roh Kudus ada di dalam diri kita, terus mengubahkan kehidupan kita hingga perubahan-perubahan terjadi dalam hidup kita, karakter kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahkan setiap kali kita pelayanan kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Itu iman itu tidak akan mati saudara. Tapi kalau kita beriman kepada Tuhan tapi karakter kita seperti orang-orang dunia, ya sama saja. Karena kita tahu ya orang dunia juga bisa berbuat baik, kita juga bisa berbuat baik, tapi pengecualian di dalam
dalam kehidupan orang-orang dunia mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya bisa berbuat baik saja supaya mereka bisa di dalam kehidupan keagamaan mereka, melewati amal mereka bisa masuk surga. Tapi kalau di dalam kehidupan kita, di dalam iman percaya kita kepada Tuhan dan perbuatan-perbuatan baik yang intinya dalam berbuat baik, kita tidak memiliki tujuan tertentu untuk diselamatkan, tapi perbuatan baik kita adalah pengucapan syukur kita kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah selamatkan kita, di mana Tuhan sudah memberikan kita kehidupan. Jadi melewati iman percaya kita kepada Tuhan, Roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita yang mengubahkan kita, yang memberikan pembaharuan di dalam diri kita, melewati pola pikir kita, melewati setiap perkataan, tindakan, tingkah laku kita, semuanya berubah seperti yang Tuhan ingini. Dan kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan itu dengan kasih Tuhan, mendoakan orang-orang yang jahat kepada kita, mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Setiap orang yang menyakiti kita, kalau Tuhan katakan ya, kalau pipi kirimu ditampar, kasih pipi kananmu. Kalau orang dunia tidak mau seperti itu, tapi itulah pengajaran Tuhan Yesus, kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam kita berbuat baik itu adalah tanda ucapan syukur atas anugerah Allah, di mana Ia telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita, juga sebagai tanda bahwa kita telah beriman kepada Tuhan. Nah, di dalam Yakobus ini ya saudara, ini bermaksud agar orang-orang jangan hanya mengaku beriman saja, jangan hanya mengaku beriman kepada Tuhan, tapi harus menunjukkan buah hasil dari pembenaran karena iman tersebut. Jadi kita harus menunjukkan buah hasil pembenaran di dalam kita beriman kepada Tuhan. Apa itu buah-buah roh di dalam firman Tuhan? Kita sudah bisa mengerti ya, buah-buah roh ada kesabaran, ada damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau, yang Tuhan ingini supaya itu ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi janganlah kita berbuat baik supaya kita ini diselamatkan, jangan seperti itu. Tapi lakukanlah perbuatan baik itu sebagai bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Terus kita kembali lagi ya saudara ke Roma tadi, ke Roma yang ketiga tadi, di ayat yang ke-28. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya Allah bangsa Yahudi saja, tapi Tuhan Yesus adalah Allah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Maksudnya ini seperti apa ya saudara? Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Ini maksudnya adalah orang bersunat karena iman ini orang yang sudah diputuskan dari sifat manusia yang berdosa, dijauhkan itu semua. Itu orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan dia beriman kepada Tuhan. Dan orang-orang yang tak bersunat itu orang-orang dunia yang belum percaya kepada Tuhan, tapi kehidupan mereka juga percaya kepada Tuhan, tapi tidak maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Orang-orang dunia yang mereka mengaku bahwa Tuhan juga sebagai juru selamat mereka. Mereka percaya kepada Tuhan kembali. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami menumbuhkannya. Jadi hukum Taurat itu tidak akan dibatalkannya, tapi semuanya itu akan diteguhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, tetaplah kita beriman kepada Tuhan. Karena melewati iman itu kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah pada kita, sehingga Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Dan melewati Tuhan Yesus kita diselamatkan. Dan hanya beriman kepada Yesus kita akan dibenarkan
dan kita akan diselamatkan. Terimalah dan jadikanlah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita membalas semua yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dengan pengucapan syukur kita, dengan kita melakukan segala perbuatan-perbuatan baik yang benar-benar kita dasari dengan pengucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan, dan segala sesuatunya melewati Roh Tuhan yang memperbaharui kehidupan kita, yang mengubahkan kita, yang menuntun kita, membimbing kita untuk selalu memiliki perubahan karakter yang sama seperti Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Pemuda. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Pada malam hari ini kami diingatkan, kami kembali ditegur, kami dinasihati untuk semakin dekat dengan Engkau, beriman kepada-Mu, karena hanya kepada-Mu sajalah keselamatan itu ada, dan kami boleh diselamatkan oleh karena kasih anugerah yang melimpah dalam kehidupan kami, oleh karena pengorbanan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Tante Ita yang sudah memberkati kami melalui firman pada malam hari ini. Kau memberkati dalam keluarganya, Kau memberkati dalam pelayanannya. Seluruh sidang pemuda yang lainnya pada malam hari ini, Kau memberkati mereka juga Tuhan. Engkau memberkati mereka, tanpa talenta karunia atas setiap mereka, sehingga pelayanan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Seluruh sidang pemuda yang hadir pada malam hari ini, Kau memberkati mereka, baik dalam sekolah dan kuliah mereka, baik dalam pekerjaan dan usaha yang mereka geluti, baik dalam keluarga dan pelayanan. Engkau memberkati mereka semua. Engkau tuntun, Engkau memberkati, Engkau menguatkan mereka dalam setiap apa yang mereka lalui, sehingga mereka boleh memiliki iman, memiliki kedewasaan yang Kau ingini atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan sempurna atas setiap kami, penyertaan-Mu melimpah atas setiap kami, sehingga Engkau menuntun, membimbing kami, menjaga kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Dan kami percaya Engkau mengumpulkan kami kembali di tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk kita pada malam hari ini, untuk jadwal bisa dilihat. Terakhir bulan ini kita ibadah, karena Desember kita sudah mulai keliling untuk Natal. Jadi kita bisa mengikuti Natal di Pangkalan Bulu maupun sekitarnya. Kemudian untuk yang mau menabung bisa sama saudari Olga, ada? Nggak ada? Oh iya. Bisa ke saudari Maria juga. Kemudian untuk ibadah kita selesai. Selamat malam minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.